Bab 837, Kakek dan Bibi takkan menghadapinya. Di suatu tempat dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui, dua suara kejutan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, kedua suara itu menghilang pada saat yang sama. Kedua aura menakutkan itu juga menghilang tanpa jejak. Sander Ye menatap ke langit dan tampak bingung. Di mana orangnya? Kenapa pergi begitu tiba-tiba? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Dasar bodoh, bibimu dan kakekmu bermusuhan satu sama lain. Jika kamu memanggil mereka berdua pada saat yang sama, bagaimana mereka bisa muncul?" Sudah berakhir. Wajah Sander Ye langsung memucat seperti kertas. Pada saat ini, nenek jahat itu sudah bergegas ke depannya. Tepat ketika Sander Ye hendak menghunus pedangnya, Fanny Zhou tiba-tiba melepas kalung dari lehernya. Dia menutup matanya sedikit dan berkata dalam hati, "Leluhur." Bang! Di dalam kalung itu, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak ke langit, dan dalam sekejap, kekuatan penghancur di sekitarnya langsung menghilang. Nenek jahat itu juga terlempar ke belakang hampir 1000 kaki akibat gempa. Di sampingnya, Tetua Yu berkata dengan suara gemetar, "Nona, perlindungan leluhur ini adalah kartu truf terbesar kamu. Ini hanya bisa digunakan sekali dalam 100 tahun. Bagaimana kamu bisa menggunakannya di sini, dalam kompetisi masa depan? Bagaimana kamu bisa bersaing dengan pangeran kedua dan yang lainnya? Jika kekuatan di belakangmu tahu bahwa kamu menggunakan kartu truf ini di sini, mereka pasti akan berpindah pihak." Tetua Zhou juga tampak pucat. Perlindungan leluhur. Ini adalah kartu truf paling kuat untuk pangeran dan putri inti keluarga kerajaan Zhou Agung. Kartu ini dijatuhkan oleh leluhur dinasti Zhou besar untuk melindungi jenius inti keluarga kerajaan agar tidak mati sebelum waktunya. Ini adalah jimat yang menyelamatkan jiwa. Jika dia menggunakan ini sekarang, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Perjuangan keluarga kerajaan untuk mendapatkan jabatan itu berdarah-darah. Metode apa yang tidak digunakan? Terutama karena dia adalah salah satu pesaing terkuat. Keduanya mati rasa saat ini. Fanny Zhou mengabaikan mereka. Dia menatap ke langit dan tetap diam. Di langit, cahaya keemasan menyebar, kemudian bayangan virtual emas muncul di lapangan. Fanny Zhou membungkuk hormat kepada bayangan virtual emas itu, dan di belakangnya, Tetua Zhou, Tetua Yu, dan yang lainnya juga membungkuk dalam-dalam. Ranah Kaitao, leluhur dinasti Zhou besar. Pada saat ini, nenek jahat itu menatap leluhur keluarga kerajaan Zhou. "Aku adalah jalan jahat." Pendiri keluarga kerajaan Zhou Agung langsung menyela nenek jahat itu. Semua orang barbar di dalam dan di luar yang berani menyerang Zhou Agung akan dibunuh. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninju. Naga perkasa itu melonjak dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, nenek jahat itu terlempar ratusan ribu kaki jauhnya, sementara semua pria kuat di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Hancurkan secara langsung. Melihat adegan ini, Sander Ye kaget. Nenek jahat itu berada di ranah Kaitao, dan leluhur dinasti Zhou besar di depannya juga berada di ranah Kaitao. Tapi, itu hanyalah gambar virtual, kekuatannya sangat menakutkan. Di ranah Kaitao, ada juga yang kuat dan lemah. Di kejauhan, setelah nenek jahat itu berhenti, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan di saat yang sama, dia sangat terkejut. Tapi pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena leluhur Zhou Agung di kejauhan hendak mengambil tindakan lagi. Tanpa ragu-ragu, nenek jahat itu berbalik dan lari. Melihat nenek jahat itu melarikan diri, leluhur pertama dinasti Zhou Agung tidak mengambil tindakan lagi. Dia menoleh dan melirik pedang King Xuan di tangan Sander Ye di belakang Fanny Zhou.
lalu melirik ke arah Fanny Zhou lagi, dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat itu, Fanny Zhou menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Pada saat ini, lusinan aura menakutkan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Melihat pemandangan ini, ekspresi tetua Yu berubah, pengawal kerajaan. Rupanya, penggunaan jimat penyelamat nyawa oleh Fanny Zhou membuat keluarga kerajaan Zhou khawatir. Segera, lusinan orang muncul tidak jauh di depan Fanny Zhou. Pemimpinnya adalah seorang pria paruhbaya yang mengenakan baju besi hitam. Yang paling penting adalah bahwa para master ini terendah berada pada tingkat keilahian 100%, dan pemimpinnya berada di puncak ranah Etao, dan aura mereka sangat kuat, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan rata-rata ranah Etao. Pria paruhbaya itu membungkuk sedikit kepada Fanny Zhou, lalu berkata, "Aku harap Yang Mulia Pangeran ke-9 baik-baik saja." Fanny Zhou tidak berkata apa-apa. Pria paruhbaya itu berkata lagi, Yang Mulia ke-9, ada perintah dari para tetua, silakan kembali sesegera mungkin dan jelaskan semua masalahnya." Fanny Zhou diam-diam menyimpan kalung itu, lalu berkata dengan tenang, "Komandan Xiu, tunggu sebentar." Pria paruhbaya itu memberi sedikit hormat, lalu mengajak semua orang menyingkir. Fanny Zhou menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, mari kita bicara sendiri." Sander Ye mengangguk, "Oke." Fanny Zhou dan Sander Ye berjalan menuju kejauhan. Karena pukulan yang baru saja dilakukan oleh leluhur keluarga kerajaan Zhou Agung, seluruh wilayah bintang menjadi gelap gulita saat ini, yang agak tidak menyenangkan untuk pemandangan. Fanny Zhou tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, sebenarnya sejak awal pertemuan kita, tujuan aku sangat kuat. Aku ingin memenangkan kamu dan membuat kamu bekerja untuk aku dan bekerja keras untuk aku." Sander Ye tersenyum tipis, "Aku bisa melihatnya." Fanny Zhou menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, "Apakah aku orang yang sangat materialistis?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pernah berpikir begitu." Fanny Zhou memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku cukup memahami kamu, Nona Fanny. Sebagai anggota keluarga kerajaan, jika kamu terlalu sederhana, kamu seharusnya tidak bisa hidup lama. Jadi, Nona Fanny pasti akan menggunakan beberapa cara untuk melindungi dirinya dan memenangkan hati orang-orang. Ini bisa dimengerti. Jika aku itu kamu, aku akan melakukan hal yang sama." Fanny Zhou menatap Sander Ye, matanya yang indah seperti genangan air jernih. Sander Ye melanjutkan, "Lagi pula, Nona dan aku belum pernah bertemu satu sama lain. Bagaimana bisa Nona bersikap baik padaku tanpa alasan? Menurutku kontak dan rayuan yang disengaja adalah hal yang normal. Itu semua adalah cara untuk bertahan hidup dan bisa dimengerti." Setelah Fanny Zhou memandang Sander Ye sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tiba-tiba aku merasa sangat bahagia." Sander Ye berkata dengan nada yang serius, "Nona Fanny, metode penyelamatan nyawa yang baru saja kamu gunakan." Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, "Aku melakukan itu karena jauh di lubuk hati aku masih ingin memenangkan hati Tuan Ye dan membuatmu mengingat kebaikanku." Sander Ye, apakah tidak ada faktor persahabatan sama sekali? Fanny Zhou berpikir sejenak, lalu mengulurkan ibu jari dan jari telunjuknya untuk menyentuhnya dengan lembut, sedikit. Sander Ye. Fanny Zhou tersenyum. Setelah berjalan beberapa saat, Sander Ye, "Kenapa kamu tiba-tiba mengakui hal ini kepadaku?" Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Mungkin karena aku tidak ingin bersikap munafik kepada Tuan Ye lagi. Entah kenapa, tiba-tiba aku tidak menyukai perasaan itu." Sander Ye, apakah kita berteman?
Fanny Zhou menoleh ke arah Sander Ye. Apakah aku dianggap sebagai teman di hati Tuan Ye? Sander Ye mengangguk, ya. Fanny Zhou tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menghadap Sander Ye. Tuan Ye, tahukah kamu? Kamu sering membuat aku merasa malu. Sander Ye sedikit bingung. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, kontak aku dengan kamu semuanya memiliki tujuan, dan kebaikan aku kepada kamu juga memiliki tujuan. Tapi, kamu melakukan apapun yang kamu inginkan padaku secara alami, aku bisa merasakannya. Entah kamu melindungi aku di dalam gua atau meminta aku memasuki menara hitam bersamamu, kamu tidak punya tujuan. Mungkin, di dalam hatimu, kamu mengira aku orang baik, jadi bantu aku. Sander Ye, menurutku kamu adalah orang baik. Meskipun kamu memiliki tujuan, kamu tidak memiliki niat buruk. Fanny Zhou memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan jimat transmisi muncul di tangannya. Dia menyerahkan jimat transmisi kepada Fanny Zhou, kemudian berkata, jika kamu membutuhkannya di masa depan, kamu bisa menghubungi aku secara langsung. Setelah Fanny Zhou terdiam beberapa saat, dia mengambil jimat transmisi dan tersenyum, oke. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Ye, aku pergi. Sander Ye mengangguk, sampai nanti. Fanny Zhou berbalik dan pergi bersama Komandan Xiu dan yang lainnya. Kemudian tetua Zhou menghampiri Sander Ye dan menatap tajam ke arah Sander Ye. Jika Yang Mulia dicabut kualifikasinya untuk bersaing memperebutkan tahta karena ini, aku pasti akan menghajar kamu sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke langit. Sander Ye. Tetua Yu menatap Sander Ye, lalu menatap Suyan. Suyan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Melihat Suyan mengangguk, Tetua Yu melompat dan menghilang di ujung galaksi. Di ujung galaksi, Fanny Zhou melihat ke belakang, lalu membuka telapak tangannya, dan jimat transmisi perlahan jatuh dari tangannya. Memanggil leluhur juga merupakan sebuah metode, berharap bisa memenangkan hati Tuan Ye. Tapi sekarang, dia tidak ingin hal itu terjadi. Dulu, semua yang dia lakukan dan perbuatan baik kepada siapapun pasti ada tujuannya, tapi kali ini, dia ingin mencobanya tanpa tujuan. Ketika dia melihat jimat transmisi menghilang di bawah, dia tiba-tiba tertawa. Tiba-tiba dia merasa sangat bahagia. Sekalipun semuanya hilang kali ini, sepertinya tak ada lagi yang tersisa. Fanny Zhou berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Di sisi lain, Sander Ye mengalihkan pandangannya dan berkata, Senior Suyan, bantu aku menyelidiki Zhou Agung ini. Suyan membungkuk sedikit, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Sander Ye melihat sekeliling dan hendak pergi, tapi pada saat ini, dua napas tiba-tiba muncul di depannya, kemudian Guze dan roh tahanan muncul di depan Sander Ye. Melihat mereka berdua, Sander Ye tercengang. Guze menatap Sander Ye lalu berkata, Nak, ayo kita bicara. Sander Ye mengangguk, oke. Guze tiba-tiba tertawa dan berkata, dengar, sudah kubilang, meskipun kita bisa menghancurkan orang ini sampai mati dengan satu tangan, dia sama sekali tidak takut pada kita, seolah-olah dialah yang bisa menghancurkan kita sampai mati dengan satu tangan. Ini sangat kacau. Sander Ye. Roh tahanan mengabaikan Guze. Dia mengamati Sander Ye kemudian berkata, apakah ada karakter kuno misterius di tubuhmu? Sander Ye sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Berbicara tentang ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ini benar-benar waktunya bagi Tuan Pagoda untuk meningkatkan kemampuannya. Roh tahanan berkata, kami melihat bahwa pena di menara sudah tidak ada lagi, dan satu-satunya yang bisa menggerakkan pena tersebut adalah karakter yang tersisa di dunia ini. Guna,
bisakah kami melihatnya? Sander Ye mengeluarkan pena dan menyerahkannya pada Guze. Guze tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut aku akan mengambilnya? Sander Ye berkata dengan serius, aku percaya pada karakter senior. Guze tertawa terbahak-bahak, bajingan kecil ini punya begitu banyak siasat di benakmu dan sangat jahat. Sander Ye. Guze mengambil pena, melihatnya, lalu menoleh untuk melihat ekspresi roh tahanan yang cukup serius, tapi tak lama kemudian kesungguhan itu berubah menjadi rumit. Sander Ye, senior, apakah ini dari peradaban suku air kamu? Roh tahanan mengangguk, itu adalah karakter suci suku air kami. Suku air kami memiliki lebih dari 400 karakter suci seperti itu. Apa? Sander Ye sedikit terkejut dan berkata, lebih dari 400. Roh tahanan melirik Sander Ye dan mengangguk. Sander Ye tampak tergoda, lebih dari 400 kata pada level ini. Roh tahanan menggelengkan kepalanya, di antara semua kata suci, kata ini hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Beberapa kata suci benar-benar ampuh. Sander Ye terdiam. Dia memang sedikit terkejut saat ini. Lebih dari 400 kata suci tingkat ini. Agak keterlaluan. Sander Ye memandang roh tahanan dan berkata, senior, apakah kamu berada di alam semesta peradaban level 5? Guze tiba-tiba tertawa, bagaimana menurutmu? Sander Ye sedikit mengernyit, apakah benar-benar alam semesta peradaban tingkat 5? Roh tahanan mengangguk, ya. Tapi, itu di masa lalu, sekarang tidak lagi demikian. Sander Ye sedikit bingung, bagaimana ceritanya? Roh tahanan berkata, karena peradaban suku air pernah berperang dengan peradaban Tianxing. Pertempuran dengan peradaban Tianxing. Sander Ye sedikit terkejut. Dalam perjalanannya, semua peradaban yang ditemuinya mengubah ekspresi mereka ketika berbicara tentang peradaban Tianxing. Roh tahanan melanjutkan, dalam pertempuran itu, kami dikalahkan, kemudian peradaban jatuh. Beberapa anggota suku yang tersisa mulai melarikan diri. Dari kekalahan hingga saat ini, peradaban suku air sudah bermigrasi ke alam semesta peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Kami tinggal di alam semesta sini untuk sementara waktu, tapi kemudian karena peradaban Tianxing, orang-orang kami harus pindah lagi. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Suku air pernah berdiri dengan bangga di seluruh alam semesta dan sangat mulia. Tapi kini, alam semesta suku air sudah hancur, dan masyarakatnya terpaksa berpindah-pindah. Mereka sudah diajari untuk menghidupkan kembali peradaban suku air sejak mereka masih muda. Tapi, semakin kuat mereka, semakin mereka merasa putus asa. Peradaban Tianxing. Belum lagi yang lainnya, itu hanya api langit, dan mereka tidak bisa menahannya. Suku air disebut sebagai bangsawan yang berasal dari zaman dahulu, tapi merupakan bangsawan kuno yang mengalami kemunduran. Roh tahanan menggelengkan kepalanya sedikit, menarik kembali pikirannya, kemudian menyerahkan pena itu kepada Sander Ye. Sander Ye berkata dengan nada yang serius, ini adalah benda dari suku air. Guze tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan menganggap kami terlalu baik. Karakter suci memiliki roh. Alasan kenapa kami ingin melihatnya adalah karena kami berharap untuk diakui olehnya. Jika dia mengakui kami, meskipun kamu tidak setuju, kami akan membawanya pergi. Tapi dia tidak merespon, artinya dia tidak menyukai kami. Kalau begini, jika mengambilnya dengan paksa, hanya akan membawa bencana yang tidak masuk akal bagi kami. Sander Ye mengangguk, lalu mengambil pena dan menyimpannya di menara kecil. Guze tiba-tiba berkata, hei, aliansi jalan jahat menaruh dendam padamu. Sander Ye mengangguk, ya.
Guze menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Oke, bagus sekali, haha." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, apakah kita ingin melakukan sesuatu yang besar?" Guze sedikit bingung, "Besar apa?" Sander Ye berkata dengan serius, "Aku pikir aku bisa menghidupkan kembali peradaban suku air. Kalian ikuti aku dulu. Kita akan menangani aliansi jalan jahat terlebih dahulu dan membagi harta benda mereka." Guze langsung mengumpat dengan marah, "Apa-apaan ini, bajingan? Kamu tidak melatih pedang dan pikiranmu dengan baik, otak kamu penuh dengan ide-ide jahat, aku tidak akan mempercayaimu." Sander Ye bersambung.